Oke, bolo-boloku. Jadi di kali ini kita sedang apa ya namanya? Sharing-sharing ya, karena banyak pelanggan saya itu yang nanyain, kok bisa bening ya airnya Mas gitu ya. Ya mereka bingung, kok bisa bening? Karena akuarium saya cukup banyak teman-teman ya. Ada bermacam-macam ukuran ya. Kok ada yang 80 cm, 40 cm ya, semeter, macam-macam. Kok bisa bening? Oke, kita bahas di video kali ini. Ciao. Air saya bening ya, saya nggak tahu juga teman-teman ya. Setiap saya ditanya seperti itu saya cukup tanya balik, emang di tempat sampean, di tempat situ kenapa akuariumnya buteknya, kenapa selalu saya tanyain gitu ya. Buteknya dari misalnya berkabut atau berhijau, airnya hijau, airnya coklat, atau seperti apalah gitu ya teman-teman ya. Nah, saya selalu menanyakan dengan spesifik karena di toko saya ini semua sudah saya pakai ya, dari yang tidak pakai pasir masih bening, kita main koki-kokian bening, kita main yang berpasir bening, kita main cana juga bening. Nah, ini kalau coklat ketapang ya teman-teman ya, karena cana YS ya bagusnya pakai ketapang. Jadi ini airnya memang seperti ini karena ketapang. Terus apalagi glowfish banyak ratusan ekor, 200 ekor dengan media atau koki-kokian yang gede-gede, tapi saya nggak pakai pasir ini kalau untuk. Nah, ini ada predator juga ya, ini cukup banyak ya, maksudnya di satu akuarium ini cukup banyak ikannya. Ada koi, ada caviar slayer, ini ada oscar dengan palmas ya. Ya, semua sudah saya coba-coba teman-teman. Jadi saat saya menjawab pertanyaan kenapa bisa butek, kok bisa butek, bisa bening di tempat saya, itu biasanya nomor satu adalah pakan teman-teman. Ya pakan ya, sekali lagi yang bikin butek tuh biasanya pakan yang overfeeding atau kebanyakan atau tidak cocok dengan jenis makanannya. Contohnya kita memberi makan koki ya. Koki biasanya koki ini makannya banyak teman-teman ya. Di saya itu cukup makannya satu hari sekali, dan saya menggunakan pelet yang tenggelam, dan peletnya tuh ya pakai takari aja teman-teman, sama aja kita seperti takari ini ya. Nah, saya ambilkan. Nah, ini takari yang floating ya. Saya biasanya mix ya, floating dengan sinking. Pemberian pakan tuh kita lihat ya, pakan ini tuh berpotensi hancur lebur ya dalam waktu yang cepat, tidak itu. Kalau hancur kurang dari 1 menit itu biasanya jelek teman-teman. Untuk ikan koki ya atau predator ini saya full pellet. Biasa saya makan ini. Nah, untuk ikan kecil saya pakai ini. Nah, ini halus banget. Ini sinking, tipe sinking, dan ini kalau kalian kebanyakan nanti airnya cukup betak. Jadi saya memberi pakan ikan ini juga sekali semua, sehari sekali, secukupnya aja. Nah, kalau misalnya saat saya memberi pakan itu tiba-tiba dalam 10 menit tidak dimakan, itu saya ambil manual teman-teman ya, karena kemungkinan itu tidak akan dimakan sampai ya beberapa jam. Nanti dia akan lumer di air lalu bikin butek, bikin racun, bikin amonia, ikanmu bisa sakit ya. Jadi itu faktor utama adalah pakan. Oke, dan yang kedua itu durasi lampu ya teman-teman ya. Jadi durasi lampu itu menyebabkan hijau, air hijau atau lumut di kaca atau di tanaman ya. Misal kalian main aquascape, durasi lampu harus diatur, jangan 24 jam. Tapi kita lihat juga jenis-jenis lampu ya, karena lampu itu enggak satu jenis saja. Banyak, ada yang lampu seperti ini yang ada kakinya ya. Ini sampai rimbun gini teman-teman. Ya, ada yang lampu kayak gini. Kalau saya tuh nggak pernah saya celupin lampunya,
Jadi lampu celup saya buat atas seperti ini ya teman-teman, biar cahayanya tuh merata. Durasi lampu kalau saya pribadi ya untuk standar 5 sampai 10 jam hidup ya, konsisten. Dan kalau untuk ikan tuh kan lampunya seperti ini semua. Ini pun bisa 12 jam bisa teman-teman. Kalau lampu seperti ini ya. Tapi kalau memang efek lampu ini kan lampu nempelnya di sini teman-teman. Nah itu nanti di sisi sini tuh nanti pasti lumutan. Jadi makanya lampu celup saya modif ke atas semua ya. Atas semua, nggak ada yang nyelup ya. Itu agar mereka nggak nempel di kaca lalu bikin lumut di area titik. Pasti teman-teman, kalian coba saja. Oke. Ya, lampu ya, faktor kedua. Faktor tiga sih sumber air ya teman-teman ya. Kalau kalian main akuarium tuh biasanya air ya penting juga. Saat misalnya akuarium kosong teman-teman, saat sekalian ngisi air itu kok butek ya, itu agak susah, agak lama. Berarti sumber air yang bermasalah. Nah, tapi kalau sumber airmu bagus, bening ya, kok butek ya, itu yang jadi masalah. Kalau butek ke bening itu bagus, tapi kalau bening ke butek itu problem. Kalau butek ke butek problem juga. Makanya kita harus mengenal sumber air kita ya teman-teman ya. Apakah dari sumbernya sudah bening atau butek. Nah, terus gimana Bang? Misalnya butek ya. Kita punya air butek. Sumbernya butek. Gimana beninginnya? Ya, ada beberapa cara ya teman-teman ya. Ada yang cara instan itu pakai penjernih air seperti ini. Nah, ini bubuk teman-teman. Jadi saat nanti dimasukin kan butek airnya. Nah, nanti diikat sama si penjernih ini menjadi kayak gumpalan jelly ya. Kayak jelly-jelly. Nanti kalian sedot sendiri atau disedot filter ya. Bentuknya nanti menggumpal teman-teman ya, kayak lendir-lendir gitu. Dan memang harus disedot juga. Nah, itu nanti kalau sudah itu buat starter awalan air bening ya. Nanti nunggu air itu bening sempurna lalu diisikan. Nah setelah itu kalau bisa teman-teman ngurasnya jangan full. Kalau misalnya full nanti sama aja ngulang ya teman-teman ya. Jadi starter awalnya seperti itu ya. Kalau air sumber butek, nah kalau bisa ya ditampung juga di toren atau ditampung dulu selama seminggu, itu juga lebih baik. Kalau mau ngandalin filter juga bisa. Ya, biasanya filter tuh ada filter mekanis, kimia, biologis ya. Kalau soal filter-filter seperti itu ya teman-teman bisa menata sendiri medianya. Kalau saya sih cuman pakai pumice, bioring, oyster, dan kapas putih. Kalian bisa cari-cari ya di info-info untuk air yang butek itu pakai media apa. Di sana juga di toko-toko sekitar, tapi biasanya ada yang pakai karbon atau arang aktif ya, pasir aktif. Dan yang keempat tentu pemilihan ikan ya teman-teman ya. Pemilihan ikan dan filter tidak sesuai. Jadi di umum itu terjadi biasanya ikan, kita melihara ikan koki ya, komet, koki, koi, seperti itu. Nah ini kan koi, terus ini koki. Jadi pemilihan filter harus sesuai. Biasanya kalau untuk koki, koi, komet, dan lain-lain itu, atau predator ya, minimal itu filter box. Apalagi populasinya banyak ya teman-teman ya. Filter box tuh seperti ini. Nih contohnya ini. Ada pompa, selang, terus ini box. Makanya disebut filter box. Itu minimal ya. Biasanya ada yang pakai talang air, ada yang pakai SAM filter ya, bermacam-macam filter tuh. Untuk jenis ikan itu biasanya ada juga yang pakai hang on teman-teman. Filter seperti ini. Yaitu kurang ya teman-teman ya. Jadi pemilihan ikan dan filter itu harus bagus, harus sesuai. Jadi ya jangan asal-asalan ya. Tapi kecuali ikan kecil-kecil seperti ini itu bisa pakai biofoam. Terus bisa pakai hang on atau filter celup ya seperti ini, atau filter selongsong tuh yang pakai selongsong biasanya pakai pompa ini, itu bisa.
Ya kecuali kalau kalian melihara satu akuarium ini cuma satu koki itu nggak masalah. Tapi kalau seperti ini banyaknya pakai filter hang on itu tidak maksimal teman-teman ya. Tapi untuk ikan kecil-kecil seperti ini aman banget. Glowfish. Kalau kita ngomongin cana mah nggak pakai filter nggak apa-apa ya teman-teman ya. Untuk jenis cana ya. Tapi untuk predatoran ya, ya Oscar, Lohan, Arwana ya memang minimal tuh filter box teman-teman ya. Dan tempat saya ini nih saya bocorin sedikit ya. Tuh saya ada kapas, terus ini oyster. Nah, itu di bawah ini, aduh buka soalnya. Oh, pumis teman-teman ya. Pumis atau batu apung. Jadi saya simpel aja seperti itu. Dan kapasnya pun enggak jadi satu bungkus biasanya itu ya saya bagi 3. Terus saya potong lagi jadi 6, mungkin 6 potongan. Ya seperti itu teman-teman ya. Dan yang kelima ini saya jadiin satu aja ya, pasir dan kematian ikan ya. Kok bisa? Jadi pasir biasanya kan ada orang beli pasir malang tidak dicuci, ya itu menimbulkan kabut kotor yang lama ya. Jadi media pasir itu sebenarnya bagus teman-teman. Cuman kalau salah langkah dari awal itu nanti bikin problem ya. Seperti yaitu pasir malang dicuci harus sampai bersih. Silika putih itu juga debunya cukup banyak teman-teman. Dan sebenarnya ini nggak bagus ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh tapi jangan ditiru. Yang seperti ini sela-selanya tuh cukup banyak. Jadi kotoran itu ngendep di bawah sangat banyak teman-teman. Ini sebenarnya nggak bagus juga. Kalau kalian untuk awalan pemain akuarium tuh jangan ya. Tapi kalau saya sudah biasa sudah tahu celah-celahnya ya nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau itu pasirnya yang tipis-tipis gini selanya atau lembut-lembut gini. Soalnya nanti kotoran tuh nggak masuk langsung ya. Jadi bisa hancur duluan. Ya seperti itu ya pasir. Terus kematian ikan tuh nanti kalian ada sih beberapa orang yang ngasih ikannya itu buahnya, terus ada yang mati 1-2 nggak diambil teman-teman ya. Nah itu harus diambil, ikan yang mati harus diambil, kalau tidak ya menjadi problem di air tersebut ya, nanti airnya rusak, ikannya sakit, penyakit ya seperti itu. Untuk yang terakhir adalah pengurasan air ya teman-teman ya. Jadi pengurasan air ini kadang bisa menjadi senjata balik ya, senjata balik maksudnya gimana toh gitu. Jadi saat kita ini misalnya bening ya teman-teman ya, lalu kita kuras ternyata jadi putek lagi, nah itu maksudnya saya seperti itu. Jadi pengurasan itu kita harus hati-hati. Kalau standarnya sih ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, dan itu pun tidak boleh habis. Banyak teman-teman juga yang nguras tuh habis ya, karena sumber air orang berbeda-beda. Mungkin ada yang aman, mungkin ada yang tidak. Nah kalau yang aman ya sudah, mereka kan sudah tahu air. Bagi kita yang awam atau pemula, kalau kuras air jangan sehabis, karena nanti air yang masuk di dalam akuarium dengan air yang dari sumber itu dengan akuarium itu beda lah intinya gitu loh. Jadi ikan itu stres bisa. Dan yang kedua, air yang aslinya bening yang sudah bakteri tumbuh, ekosistem tumbuh, itu digantikan dengan air baru yang ekosistem bakterinya belum maksimal. Jadinya butek lagi. Sudah bening, kalian kuras butek lagi. Jadi pengurasan tuh harus diperhatikan ya teman ya. Kalau saran saya seminggu sekali 30% maksimal 50% gitu. Atau bisa 2 minggu sekali memang kalau kalian sibuk. Jadi pengurasan air itu yang terakhir ya. Ya itu sebagai penjual atau seller saya tuh sering ditanyain seperti itu teman-teman ya. Jadi kita curhat-curhat, curcol-curcol, teman-teman boleh kok komen-komen, karena saya tuh sering ditanya kok wah bening-bening banget mas tuh ya.
Dan oh ya, ada trik lain teman-teman. Triknya adalah keong ya. Jadi saya nyetok keong itu seperti ini teman. Ini keong aquascape. Nah, keong aquascape ini sangat bagus, sangat mantap untuk membersihkan kaca ya. Jadi kaca saya tuh rata-rata kinclong-kinclong ya teman ya, karena saya sebarin nanti keong-keong. Nah, yang dilakukan oleh seller tuh biasanya keongnya tuh dijadiin satu tank ya teman ya. Maksudnya satu gini untuk stok keong. Tapi kalau saya sistemnya berbeda, saya sebar di berbagai akuarium ya, agar mereka ini nanti membersihkan kaca harga clean. Karena menurut saya nomor satu untuk membersihkan kaca akuarium tuh justru keong, lambat tapi pasti. Ada sih yang bagus juga sapu-sapu yang hitam itu, cuman entah kenapa kalau saya pakai itu nanti ikannya juga ikut sakit ya teman-teman ya. Sapu-sapu itu seperti ini contohnya. Ini juga bagus. Tuh. Nah, kita harus aware juga untuk sapu-sapu ini ya teman-teman ya. Karena sapu-sapu ini ternyata membawa parasit ya. Karena pengalaman dulu ikan saya sehat-sehat, saya masukin sapu-sapu 1-2 ekor, tiba-tiba ikan saya sakit semua. Ya saya curiga sapu-sapunya ya, karena ikan sapu-sapu kan dari alam, ngambil di sungai atau di rawa, mereka membawa parasit ikan dari alam liar, yang ikan dari breeding atau dari kolam itu tidak bisa beradaptasi dengan virus parasit itu, jadi mereka mati. Itu sudah terjadi beberapa kali di kasus saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak memakai sapu-sapu ya. Nah, kecuali ikan sapu-sapunya itu saya stok 30 ekor, hidup semua, aktif semua. Itu baru saya masukin ya. Atau mulus ya. Di badannya tuh mulus ikan sapu-sapunya. Maka saya pakai. Oke, bolo-boloku, segitu dulu untuk cerita dari pengalaman pribadi membuat air jernih, bening, karena pertanyaan-pertanyaan pelanggan yang sering dilontarkan kepada saya ya teman-teman ya. Mungkin bisa seperti itu dulu. Komen-komen, like jika kalian suka, subscribe jika setipe dengan saya. Tunggu di next video lagi dan salam basa-basa.